Hai siswa-siswi sekalian, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran fisika dan topik kita kali ini adalah tentang dinamika gerak. Siswa-siswi sekalian, coba kamu perhatikan peristiwa berikut ini. Ada seseorang yang menggunakan sepatu roda, lalu dia mencoba mendorong tembok, tapi orang tersebut malah terdorong ke belakang. Coba kamu jelaskan menggunakan teori fisika. Kita coba lihat ya. Kok malah dia yang terdorong ke belakang? Wah, berarti tembok mendorong orang tersebut. Kalau begitu, wah jangan-jangan temboknya punya tenaga dalam. Ah, nggak mungkin. Pasti ada penjelasannya secara fisika. Nah, ini ada lagi sebuah peristiwa yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan ya. Wah, drivernya sampai terlempar ke depan ketika mobilnya terhalang oleh tembok. Nah, bahaya ya kalau nggak pakai seatbelt. Tapi, bagaimana menjelaskan peristiwa itu? Kayaknya fisika bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Mari kita belajar fisika. Dinamika gerak adalah ilmu fisika yang membahas tentang penyebab perubahan gerak benda. Perubahan gerak benda, ciri-cirinya antara lain arah gerak benda berubah atau lintasannya tidak lurus, contoh gerak melingkar. Yang kedua, bisa juga dilihat dari nilai V yang tidak tetap atau mengalami perubahan, dipercepat atau diperlambat. Contoh, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah contoh di mana motor makin lama makin cepat. Jadi, kecepatannya berubah. Nah, penyebab perubahan gerak tersebut adalah besaran fisika yang kita kenal sebagai gaya atau force. Dan tokoh yang punya peran yang banyak menyumbangkan ide pemikiran tentang gaya adalah Isaac Newton. Siswa-siswi sekalian, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan gerak. Perubahan gerak bisa kita lihat dari nilai V yang makin cepat ataupun makin lambat, atau bisa juga dari arah V yang berubah, lintasannya tidak lurus lagi. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kalau pada benda ada gaya, ada resultan gaya atau sigma F tidak sama dengan 0, maka dipastikan ada dua kemungkinan nilai V-nya berubah atau lintasannya tidak lurus. Atau dibalik, jika pada benda yang sedang bergerak kita tahu nilai V-nya berubah atau lintasannya tidak lurus salah satunya atau dua-duanya boleh, maka dipastikan resultan gaya pada benda tersebut ada atau sigma F tidak sama dengan 0. Baik, kita mulai dari hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton sering juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Secara matematika dituliskan sigma F sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. Kalau benda mula-mula diam, dia akan tetap diam atau malas bergerak. Sementara yang kedua, apabila benda mula-mula bergerak, maka dia akan tetap bergerak, tapi lintasannya lurus dan kecepatannya konstan alias GLB. Nah, di sini ada contoh di mana orang mula-mula berdiri di atas kereta ataupun bus pegangan, lalu ketika bus dan kereta bergerak ke bagian kaki dan tangan bergerak bersama-sama dengan kereta. Tetapi bagian badan dan kepala itu malas bergerak. Nah, malas bergerak ini berarti dia sedang menerapkan hukum pertama Newton. Sehingga terkesanlah orang tersebut terdorong ke belakang. Kita perhatikan yang ini, dia dalam keadaan tetap di depan. Yang berikutnya, di sini ada seorang driver mengendarai mobil dan mobilnya tertahan oleh penghalang di sini dan orangnya terlempar ke depan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kondisi awal orang atau driver sudah bergerak bersama-sama dengan mobil. Nah, jadi ini memiliki bagian ini ya.
Dan ketika mobil tiba-tiba dihentikan, tentu driver akan menerapkan hukum pertama Newton, yaitu malas untuk berhenti karena tidak ada gaya yang akan menahannya. Itu sebabnya pentingnya seat belt yang mampu atau bisa menahan driver supaya tidak terlempar seperti dalam animasi berikut ini. Nah, baru ingatkan, wah, dulu pertanyaan di awal video ini. Jadi, kalau begitu, jadi paham sekarang mengapa driver atau penumpang bisa terlempar ke depan ketika mobil menabrak tembok. Nah, itu sebabnya pemerintah atau kepolisian mengeluarkan undang-undang lalu lintas yang mewajibkan pengendara menggunakan sabuk pengaman. Jadi harus taat aturan ya. Nah, untuk ide dengan adanya peristiwa ini bisa dibuatkan teknologi untuk mengurangi kecelakaan yang fatal akibat kejadian seperti ini. Dan orang sudah ada yang menciptakan teknologi baik seatbelt ataupun airbag. Tapi juga ada juga yang menciptakan material yang dipakai mobil sehingga ketika terjadi hal seperti itu terjadi redaman pada bodi mobil tersebut. Dan ini semua teknologi yang diciptakan karena pengetahuan fisika. Kita lanjut dengan hukum pertama Newton, contoh soal. Perhatikan seorang anak sedang mendorong benda M dengan gaya 4 Newton, tetapi benda tidak bergerak. Tentukan besar dan arah gaya gesek yang bekerja pada benda. Nah, hukum pertama Newton ini kita bisa bahasakan dalam versi lain, yaitu jika sigma F pada benda sama dengan 0, maka benda itu dalam keadaan diam, atau benda itu bergerak tapi harus lintasan lurus dan kecepatan konstan. Atau dibalik, kalau benda dalam keadaan diam berarti pasti sigma F sama dengan 0. Demikian juga dengan benda yang sedang bergerak lurus dan teratur, sigma F sama dengan 0. Nah, dalam soal kita ini mari kita coba lihat, karena benda dalam keadaan diam ya, tidak bergerak, berarti pasti sigma F sama dengan 0. Nah, dengan demikian kalau kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda itu, udah pasti ada gaya 4 Newton, namun satunya itu tidak belum jelas di sini, tetapi mau tidak mau kita harus berpikir bahwa pasti ada gaya yang melawannya, dan satu-satunya adalah gaya gesekan. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan hukum pertama, sigma F sama dengan 0. Lalu tinggal memasukkan angka-angkanya, kita dapatkan F sama kecil atau gaya gesekan 4 Newton arah ke kiri supaya ini saling meniadakan. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Seorang anak menarik kotak dengan laju dengan gaya 4 Newton dan benda bergerak dengan laju konstan. Nah, ini lajunya konstan ya. Nah, tentu seperti tadi ya, kalau benda lajunya konstan pasti sigma F sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita juga bisa terapkan hukum pertama Newton ya, ada gaya tarik ke sana 4 Newton, dan pasti harus ada gaya lain yang mengimbangi itu, dan satu-satunya yang mungkin di sini adalah gaya gesekan. Dengan demikian kita dapatkan nilai gaya gesekannya sama dengan 4 Newton. Kita lanjut dengan hukum kedua Newton. Masih ingat kan hukum pertama, sigma F sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0? Maka kalau sigma F tidak sama dengan 0, ada resultan gaya pada benda, itu akan bertugas untuk merubah gerak benda. Sehingga dengan demikian merubah gerak benda itu bisa merubah nilai V, itu menghasilkan percepatan namanya percepatan linear. Seperti ini, jadi ini benda mengalami percepatan, namanya percepatan linear. Yang kedua, kalau merubah arah V, itu menghasilkan percepatan sentripetal. Nah, seperti ini, ada percepatannya yang dialami oleh benda ini, tapi arahnya ke dalam pusat sentral ini. Jadi percepatan sentripetal, arahnya ke pusat. Kalau ini arahnya linear ke depan, bisa juga ke belakang, nanti tergantung di percepatan atau di perlambatan. Nah, bagaimana hubungan antara massa, resultan gaya, dan percepatan? Maka kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada
seseorang yang mendorong benda bermassa 50 kg dengan gaya 250 Newton. Nah, pada saat itu percepatannya bisa dihitung ya, menggunakan hukum kedua. Percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika kondisinya diubah, di mana gayanya dijadikan 2 kali, ya, seperti ini, jadi 500. Ternyata percepatannya menjadi 2 kali juga. Berarti kita katakan percepatan sebanding dengan gaya. Makin besar gaya, percepatannya juga makin besar. Nah, tapi kalau misalnya dari kondisi pertama ini, kemudian masanya yang kita jadikan 2 kali, gitu, ya ternyata makin susah untuk mendorong, berarti percepatannya berkurang, dan ternyata pengurangannya itu menjadi setengah kalinya. Sehingga kita katakan percepatannya ini berbanding terbalik dengan massa. Nah, dua hal ini kalau kita gabung menghasilkan sigma F sama dengan M kali A. Inilah yang kita kenal sebagai hukum kedua Newton. Dari mana sigma F itu resultan gaya, satuannya Newton, massa satuannya kilogram, dan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda 10 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Gerakan benda sedikit terhambat oleh gaya gesek permukaan benda dengan lantai, yakni besarnya sebesar 5 Newton. Hitunglah percepatan benda. Nah, untuk mengerjakan soal berikut ini, kita pertama-tama menggambarkan gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya apa aja itu? Pertama adalah gaya dari orang tersebut yang dikerjakan pada benda. Kemudian ada gaya gesekan antara benda dengan lantai sebesar 5 Newton. Nah, kita perhatikan di sini 20 ke sana 5 Newton pasti ada resultan gaya. Sehingga di sini berlaku atau pasti kita bisa terapkan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Masih ingat kan ya? Nah, sigma F-nya tinggal F 20 Newton dikurangi 5 Newton sama dengan M kali A. Kita tinggal masukkan angka-angkanya dan kita peroleh nilainya sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut dengan teori tentang gaya, yaitu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini disebut juga hukum aksi reaksi. Dituliskan secara matematika, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, catatan yang penting, karena ini ada aksi dan reaksi, jadi ada dua pihak atau ada dua benda yang saling berinteraksi. Masing-masing pihak atau benda yang saling berinteraksi tersebut mengerjakan gaya atau memberikan gaya, tetapi gaya tersebut tidak saling meniadakan. Contoh, di sini ada orang yang mendorong dinding. Gaya merah ini adalah gaya aksi orang pada dinding. Nah, dinding bereaksi dengan memberikan gaya balik pada orang tersebut. Jadilah seperti ini. Muncul bersamaan. Nah, kedua gaya tersebut, aksi dan reaksi, besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, makanya ada tanda negatif di sini. Ya, arah berlawanan. Namun, F aksi dan F reaksi ini tidak boleh bekerja pada benda satu, tapi pada benda yang berbeda, yakni benda yang saling berinteraksi tadi. Nah, inilah yang menyebabkan orang tersebut bisa terdorong ke belakang karena dinding memberikan gaya reaksi pada orang tersebut. Nah, masih ingat kan di awal video ini ada muncul pertanyaan seperti di atas. Dan kalau begitu, aha, ternyata betul akibat gaya aksi orang pada tembok, maka tembok berbalik memberikan gaya reaksi sehingga mendorong orang tersebut. Nah, berikut ini contoh nyata tentang aksi reaksi. Perhatikan baik-baik dan jangan ditiru karena sangat berbahaya. Harus belajar fisika dulu ya. Nah, gaya dorong kaki pada mobil menimbulkan gaya reaksi bodi mobil, sehingga bodi mobil memberikan gaya dorong pada pemotor. Dan karena motornya berjalan labil, tentu ini sangat berisiko berbahaya seperti dalam video tersebut. Baik, demikian bagian pertama dari video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, Tuhan memberkati.